Selamat pagi, selamat bergabung bagi peserta yang baru mendaftar dan selamat datang kembali bagi rekan-rekan di kuliah Wacana Nusantara bersama saya Kirana, selaku host pada kegiatan kita hari ini. Sabtu ini adalah permainan akhir ke-11 Nusantara pada musim ini. Altre Rosce Asri sebagai otak permainan memimpin strategi penyerangan tim Nusantara kita hari ini. Jiwa raganya berbasis filosofi, ia melihat lapangan pertandingan sebagai semesta dan tiap pemain adalah roh yang memiliki peran terhadap perkembangan dan keberagaman Nusantara. Altre memposisikan timnya untuk memandang bola Nusantara itu dari luar sebagai entiti lian yang mengarah pada istilah Nusantara sebagai konsep perlawanan arsitektur Nusantara dan sang lian itu sendiri. Sementara itu, di ujung lapangan, tanpa mengurangi fokus pertahanan gawang Nusantara, Johannes Adianto memantau pergerakan timnya di area lawan. Sembari tersenyum meyakini kepemimpinan Altre, Jo Adianto berkontemplasi, merefleksikan atas apa saja yang pernah terjadi pada kesebelasan Nusantara selama pertandingan Liga Arsitektur Indonesia berlangsung. Seperti interaksi dua arah, letupan semangat, kegembiraan, perlawanan, dan emosi lainnya tak hanya dirasakan pemain lapangan, namun seluruh roh yang terhubung padanya. Layaknya reflektor, Nusantara ini mampu menjadi cermin yang jernih dan jujur apabila tiap roh percaya bahwa Nusantara hidup di dalam relung jiwanya masing-masing. Rangkaian kuliah kita hari ini terbagi menjadi 2 sesi materi dan diskusi. Yang pertama ada filosofi semesta Nusantara yang dibawakan oleh Altre Rosce Asri. Kemudian kita akan jeda sebentar, kurang lebih 5 menit, dan dilanjutkan dengan materi refleksi Cermin Nusantara bersama Johannes Adianto. Sebelumnya saya ingatkan kepada rekan-rekan semua yang belum merubah username agar mengkondisikan diri demi kenyamanan dan keamanan bersama. Bisa tambahkan kode peserta di depan nama masing-masing dan diminta untuk menjaga ketertiban visual, lisan, maupun tulisan. Saya mewakili tim Omah Library dan pemateri, berterima kasih atas antusiasme rekan-rekan yang luar biasa terhadap beberapa rangkaian acara yang telah kami selenggarakan. Omah Library selalu mencoba untuk terbuka terhadap semua sudut pandang, supaya acara selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Kami sadar bahwa acara-acara kami masih jauh dari sempurna dan karena itu kami butuh bantuan rekan-rekan semua untuk berkenan memberikan kritik, saran, ataupun testimoni mengenai acara webinar kami. Jadi mohon kesediaannya untuk mengisi form testimoni yang akan kami berikan nanti atau bisa kirim email melalui omahlibrary.reservation@gmail.com. Selanjutnya, mari kita review sejenak sesi pertama kuliah Nusantara oleh Abidin Kusno terkait reposisi. Beliau menampilkan 5 posisi atau konsepsi Nusantara dan mencoba menunjukkan Nusantara dalam sebuah konstruksi yang tidak lepas dari konteks suatu ruang dan waktu, politik negara, dan imajinasi intelektual maupun arsitek. Kelima posisi ini bisa saling overlap meskipun ada kontradiksi di antara mereka. Misalnya yang poin pertama dan kedua itu tipis garis pemisahnya, dan yang ketiga, 4, 5 itu erat hubungannya meskipun tekanannya berbeda. Konsepsi yang pertama ada the periphery atau tanah di seberang lautan. Posisi ini didapatkan melalui Gajah Mada. Jadi dalam kehidupan zaman Majapahit, arsitektur Nusantara mengandung 2 pengertian, yaitu arsitektur tanah seberang atau luar negeri dan arsitektur pan Majapahit style. Kemudian pada konsepsi kedua ada the geobody melalui perspektif nation state. Yang dimaksud adalah integrasi yang merupakan penyatuan konsentris. Jadi pada awal abad ke-20, makna Nusantara bergeser dari yang semula mengacu ke luar pulau menjadi keseluruhan kepulauan bersama Pulau Jawa itu sendiri. Posisi kedua ini adalah sebuah posisi yang berakhir dengan menasionalisasikan Nusantara, menjadi ekspresi antikolonialisme dan legitimasi bagi formasi negara. Kemudian, konsep ketiga melalui pengaruh Austronesia, merupakan konsep aquatic space yang berdasarkan aliran atau arus ataupun air. Konsepsi ini menunjukkan bahwa arsitektur baharilah yang menjadi arsitektur Nusantara. Dan arsitektur Nusantara adalah arsitektur pradaratan sebelum didominasi pengaruh Islam, Hindu, Barat, dan budaya daratan Tiongkok. Posisi ketiga ini menjadi simbol tradisi bahari yang telah lama mengalami marginalisasi. Kemudian
pada konsepsi keempat, itu ada Beyond the Nation State, melalui Dennis Lombard, yang dimaksud adalah posisi Nusantara sebagai persilangan atau hibrida budaya. Posisi ini memaknai arsitektur Nusantara sebagai arsitektur crossroads, tidak dibatasi oleh teritorial negara. Misal, pada akhirnya ada klaim Nusantara itu milik Indonesia ataupun Malaysia, itu tidak masalah. Tapi tetap saja yang digarisbawahi adalah formasi budaya dari kedua negara ini sama-sama Nusantara. Negara-negara tersebut adalah variasi dari sebuah formasi crossroads yang telah berlangsung lama dan mendalam. Nusantara menjadi ungkapan kosmopolitanisme. Selanjutnya, pada posisi kelima ini adalah resistensi atau perlawanan dalam kesetaraan. Konsepsi ini didapat melalui Joseph Priyotomo. Ini terkait arsitektur lian. Gerakan Nusantara terjadi pada saat ada tekanan dari budaya hegemoni global yang cenderung marginalisasikan sumber daya lokal. Sebagai perlawanan, Nusantara diletakkan dalam posisi yang setara dengan kekuatan lain. Arsitektur Nusantara diposisikan menjadi aktor utama yang setara dengan arsitektur Barat. Konsepsi ini menjadi sumber perlawanan dan rekonstruksi ilmu arsitektur demi sebuah subjektivitas yang mandiri. Pada akhirnya, Abidin Kusno merasa bahwa Nusantara itu adalah istilah di mana keadaan struggle over culture terjadi. Menang atau kalah dalam struggle ini bukan tidak penting karena disitulah hegemoni muncul dan dikukuhkan. Di situ jugalah kehidupan, perubahan sosial dan budaya yang kita inginkan bisa terbentuk. Dan diharapkan pula muncul positioning-positioning yang lain sehingga membentuk sebuah kesatuan yang beragam. Abi Kusno kemudian mengatakan juga, jadi bila kita berkenan memberikan kesempatan pada Nusantara sebagai wacana untuk membuka pikiran, menjadi penggerak dan memberikan harapan, maka semestinya kita sambut segala usaha rekonstruksi, dekonstruksi, counterkonstruksi dari istilah ini supaya ia tidak akan menjadi penutup dan pembeku pemikiran dan penjelajahan. Keseluruhan materi tadi bisa rekan-rekan akses melalui buku Nusantara Reposisi yang ditulis oleh Abidin Kusno. Jadi kuliah pada saat itu kami wrap up menjadi sebuah buku dan khusus untuk peserta kuliah bisa mendapatkannya dengan potongan harga Rp25.000. Pemesanan ini bisa melalui form order Omah Library dengan menambahkan kode peserta pada kolom nama. Melalui permulaan reposisi tersebut, diharapkan kita mampu menyusun reposisi-reposisi lain yang sekiranya dapat membangun, saling merajut, dan menutup kekosongan arsitektur Nusantara maupun Nusantara itu sendiri. Kita telah mengikuti paparan terkait kritisisme oleh Indah Widyastuti, teori oleh Eka Swadiansa, sejarah oleh Robin Hartanto, kurasi oleh Muhammad Cahyonovianto, cerita yang dibawakan oleh Anas Hidayat, tulisan bersama Revianto Budi Santosa, rekonstruksi budaya bersama Nitu Empri, dan ruang publik oleh Devri Ardianta. Dan hari ini kita akan merajut kembali wacananya dari segi filosofi dan refleksi terkait Nusantara itu. Oke, baik. Tidak berlama-lama lagi, sekarang saya persilahkan Rili Syarif sebagai moderator untuk memandu kuliah dan diskusi kita pada pagi hari ini. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kirana atas prolognya yang terkait dengan kuliah-kuliah sebelumnya, menyambung sampai ke sesi terakhir sampai hari ini. Di sini Mbak Altra sudah ada ya, Mbak Altra? Sudah. Oke, clear. Saya mungkin, baik Mbak Altra, saya mungkin perkenalkan dulu siapa Mbak Altra ini sebenarnya gitu ya, latar belakang beliau gitu ya. Altra Rosya Asri adalah pengajar di Prodi Arsitektur Universitas Kristen Petra di bidang teori dan sejarah arsitektur sejak tahun 2005. Pada tahun 2003 sampai 2005, ia bersama Wahyono Mitra Kencana Konsultan merancang beberapa master plan untuk fasilitas Angkatan Laut ya, di Indonesia Timur. Di antaranya master plan daerah basis AL Armatim Surabaya, master plan Lanut AL Juanda, master plan RSAL Surabaya, master plan Lanal Halong Ambon. Nah, dalam proyek ini berkesempatan untuk melihat semangat nasionalisme, kebangsaan, dan kebanggaan atas Indonesia sebagai bangsa bahari yang memiliki sejarah dan ciri khasnya sendiri. Pada tahun 2005 sampai sekarang, bersama tim di UK Petra, perancangan dan penelitian dilakukan bersama tim di UK Petra memfokuskan pada topik-topik ruang publik dan budaya. Beliau juga terkait dengan perancangan master plan Rumah Sakit Immanuel Lampung,
pelatihan peta hijau untuk Pemkab Lamongan, perancangan master plan Pelabuhan Tanjung Perak, perancangan master plan Sekolah Teologi Balai Wiyata. Penelitiannya juga ada beberapa, termasuk Green Map Kebun Binatang Surabaya, pembacaan konsep ruang sakral, penelitian tentang kaitan ruang dan bentuk, penelitian tentang ruang sampai sekarang, parade dan ruang temporer di Belfast dan Surabaya, sampai ke ruang transendental dan virtual. Beberapa publikasi yang sudah dilontarkan oleh beliau adalah Gendered Space in West Sumba's Traditional House, Journal of Architecture and Built Environment, kolaborasi dengan E.A. Nurdia dan A.D. Haryanto, hubungan ruang dan bentuk makna arsitektur tradisional Sumba Barat, dan ada beberapa lain sampai Vernacularism at the End of Geography, Proceeding International Seminar on Vernacular Settlement, Ahmedabad, India. Nah, saya berdiskusi dengan Bu Altra tentang bagaimana filosofi ini bisa terkait dengan Nusantara. Beliau memberikan sinopsis bagaimana Nusantara bisa dibedah itu dari sudut pandang filosofi. Saya akan bacakan sinopsis dari beliau sebelum kita memulai presentasi hari ini. Diskusi tentang arsitektur Nusantara itu selalu menarik karena arsitektur Nusantara secara eksplisit maupun implisit diungkapkan sebagai sebuah entitas being yang selayaknya memiliki karakter, identitas, bahkan DNA atau benang merahnya tersendiri. Arsitektur Nusantara seharusnya bahkan memiliki posisi yang lebih dari sekedar senarai arsitektur di Nusantara. Dan ini tidak terlepas dari bagaimana kita melihat arsitektur dan Nusantara sebagai sebuah entitas mandiri. Reposisi yang ditawarkan oleh Pak Abilin Kusno di awal sidang diskusi tentang Nusantara memberikan kemungkinan cara melihat Nusantara dari luar sebagai entiti yang liar, sehingga membawa kepada pemahaman terhadap istilah Nusantara yang diungkapkan oleh Joseph Prijotomo sebagai konsep perlawanan arsitektur Nusantara. Sang lian, apakah Nusantara dan arsitektur Nusantara hanyalah sebuah konsep, sebuah manifesto, atau sebuah teori? Ataukah ia adalah sebuah entitas yang memiliki roh dengan semestanya sendiri? Sekuat apakah sang lian ini jika kita menyadari sebagai sebuah entitas? Paparan ini akan meninjau pertanyaan-pertanyaan tersebut secara filosofis, melihat apakah yang bisa dicapai dengan mempertanyakan keberadaan arsitektur Nusantara atau sang lian itu secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis, terutama bagi perkembangan arsitektur Nusantara itu sendiri. Ulasan mengenai siapa lian arsitektur Nusantara dilakukan dengan tinjauan terhadap pandangan-pandangan orang luar tentang masyarakat Nusantara seperti yang ditulis oleh Elizabeth Pisani dalam bukunya Indonesia, ETC, gitu, yang melihat karakter manusia Nusantara yang mendeklarasikan sebuah negara bernama Indonesia dengan segala kompleksan multikultur dan cara berpikirnya. Kemudian dengan meminjam kacamata Deleuze dalam mempertanyakan kembali apa itu filsafat, akan didiskusikan perbedaan filsafat Barat dengan filsafat Nusantara. Sehingga dengan entitas Nusantara, termasuk di dalamnya arsitektur Nusantara, sangat mungkin memiliki manifestasi yang berbeda dengan pemikiran dan arsitektur Eropa. Oke, ini sinopsis beliau. Saya akan garis bawain sedikit mengenai, tadi ada dibahas tentang identitas. Di sini identitas bisa didefinisikan atau diinterpretasikan sebagai sebuah pancaran, pantulan, dan cerminan. Yang sebenarnya kita sendiri yang ada di dalamnya, begitu kita bicara identitas kita tidak bisa menilai identitas kita masing-masing. Hanya orang luar yang bisa menilai identitas kita. Setelah itu terbentuklah sebuah konstelasi dari sebuah setting, habis dari sebuah ritual, sebuah repetisi yang ada, dan akhirnya sebuah memori. Dan memang pasti ada kontestasi sih akan sebuah pemikiran yang sifatnya filosofis. Nah, itu menurut saya wajar dan situasional. Nah, itu yang akan diperlukan untuk bisa membawa ini ke dalam level yang lebih luas, lebih dalam, gitu, untuk bisa dibawa ke tongkat estafeta, ke pembicaraan yang lebih lanjut. Saya pikir begitu aja, Mbak Altra. Silakan ditarik sampai titik filosofi di titik terakhir ini dengan santai dulu, Mbak. Oke. Menegangkan gitu kayaknya. Oke, teman-teman semua udah siap nih. Jadi sesi terakhir kita yang seharusnya bisa menjadi titik awal bagi banyak orang, ataupun titik awal dengan definisi yang berbeda untuk orang-orang tersebut yang itu sifatnya pribadi ya. Silakan, Mbak Altra. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita tes dulu screen-nya ya. Ya. Suaranya jelas. Sudah ya? Jelas. Coba di full screen, Mbak Altra. Ya. Mau saya full screen. Sampai. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ridrich atau Mas Ridrich atas pengantar diskusi hari ini. Saya mencoba sebenarnya
untuk melihat kembali ke diskusi-diskusi yang diawali dengan sangat baik dan dilanjutkan dengan sangat baik dalam rangkaian yang lumayan panjang ini tentang reposisi arsitektur Nusantara. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah jadi bagaimana sebenarnya Nusantara itu, apakah kita melihat kesemestaannya. Jadi kalau kita melihat arsitektur Nusantara, itu banyak pilihan cara kita melihatnya gitu. Apakah sebagai subjek ataukah sebagai objek. Dari beberapa diskusi yang kemarin, saya lumayan kemarin waktu selesai diskusi dari sesinya Mbak Mitu sama Mas Devri, saya sama Mas Jo itu langsung kita langsung ngomong terus kita ngapain besok gitu, kayaknya sudah ngomongin tentang segala sesuatu yang perlu dibicarakan tentang itu. Jadi kayak pemicu-pemicunya gitu ya, bukan semuanya sih, cuman kayaknya udah kayak klimaks gitu, terus kita menyimpulkan apa gitu. Saya melihat ada sesuatu yang berkali-kali ditampilkan di sana adalah melihat arsitektur Nusantara sebagai sebuah entitas gitu ya. Jadi atau being gitu, yang mempunyai karakter sendiri, yang mempunyai kehidupan sendiri, yang kalau mungkin yang saya sampaikan di introduction-nya itu adalah pembacaan Pak Yosep terhadap itu, dan yang dibaca juga oleh Pak Abedin Kusno, bahwa Nusantara itu sebuah perlawanan dari sang lian. Jadi entiti Nusantara ini dikuasai terus didekolonisasi. Apakah benar begitu gitu? Apakah seperti itu, ataukah memang ya yang melihat sang lian memang dari barat, sementara kita tidak pernah merasa lian gitu. Kalau kita tidak pernah merasa lian, berarti kita sendiri sebenarnya punya filosofi sendiri, dan arsitektur kita sendiri punya filosofi sendiri gitu ya. Dan itu yang saya coba untuk lihat dari itu semua gitu ya. Jadi kemarin ada bahasan-bahasan di mana sebenarnya kita mau ngomong tentang arsitektur Nusantara, terus ada tinjauan-tinjauan tentang histori, terus budaya, arkeologi, kritik, teori, teks, terus keteknisannya gimana, terus dilihat secara human geography, dan sekarang yang dipertanyakan adalah posisinya gitu. Bagaimana misalnya melihat arsitektur Nusantara itu sebagai sebagai objek dari pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitarnya, atau justru si arsitektur Nusantara ini yang jadi tuan rumahnya, dia yang seperti tulisan Pak Yosep, hal-hal yang lain-lainnya itu budaya atau apa, semuanya jadi validasi dari si arsitektur Nusantaranya itu sendiri gitu. Terus bagaimana cara melihatnya gitu. Jadi kalau kita melihat sebagai lian, kadang-kadang di sini saya memberi ilustrasi tentang lingkaran gitu ya. Terus kita seolah-olah ada di pinggirnya. Tapi ketika lingkaran itu membentuk komposisi lingkaran, ternyata yang ada di pinggir ini itu bisa menjadi tengah. Jadi kemarin ada isu tentang core and periphery gitu ya. Jadi siapa yang menyebut, siapa yang diliankan gitu ya. Jadi ada geobadi, ada kemarin ada apakah itu bahari, arsitektur bahari atau hibrid, atau dia resistensi, tantangan gitu ya. Kalau dilihat ini core periphery menghasilkan isu tentang sesuatu yang lian gitu. Melihat arsitektur Nusantara atau Nusantara sebagai geobadi akan melihat adanya sebuah boundary. Jadi ada yang bukan Nusantara dan ada yang di luar Nusantara. Nusantaranya ada teritorinya gitu. Terus
di sana ada boundary-nya gitu. Jadi akhirnya sampai di mana Nusantara itu gitu. Atau dia adalah arsitektur bahari yang temporer gitu ya, yang atau sebenarnya Nusantara bukan hanya sekedar bahari juga, kan ada agraris, ada daratannya juga. Jadi ada pemikiran tentang hibrid gitu ya, yang bukan sekedar bahari dan daratan, tapi juga banyak kultur yang membangun gitu. Dan yang masing-masing kultur ini bukan satu menguasai yang lain, semuanya punya otoritas sendiri-sendiri gitu. Dan itu yang membentuk Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Jadi bangsa kita itu kayaknya kalau saya ngelihat sakti juga sih, kayak bukan sakti, ya sakti itu sendiri. Itu sebenarnya bukan kayak ada hubungannya dengan magical gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahasa sastra gitu, ini play-nya apa? Oke, kalau kita melihat bahasa sastra, bahasa Sanskerta, sakti itu memiliki pengertian bukan ada hubungannya dengan kayak magical gitu, kekuatan yang asing, tapi dia mempunyai wastu, dia mempunyai penglihatan yang kayak weruh sebelum minarah gitu. Jadi mengetahui sebelum benar-benar terlihat gitu ya. Jadi di situ letaknya. Kayak bapak-bapak pendiri kita itu, pendiri bangsa Indonesia, pendiri negara Indonesia itu seperti kayak Soekarno, mereka benar-benar bisa melihat Indonesia itu seperti apa. Ternyata Indonesia itu bineka, dan itu masuk akal karena mereka mulai berpikir tentang itu sejak tahun 20-an gitu. Terus ketika diproklamirkan di tahun 45, hal-hal yang seperti itu tuh sudah kayak mengkristal gitu. Dan itu yang saya lihat, dulunya saya anggap sebagai sesuatu yang for granted gitu ya. Saya ya udah itu sesuatu yang biasa gitu. Tapi ketika membaca beberapa buku, itu saya merasa oh ya, kita kayak gitu ya gitu ya. Jadi salah satunya bukunya Elizabeth Pisani itu gitu. Dia bilang kayak Indonesia itu improbable nation gitu. Jadi negara yang sebenarnya nggak mungkin gitu. Kalau dilihat dari latar belakangnya, bagaimana dengan naskah kemerdekaan itu cuma beberapa baris gitu, terus mana kalimatnya ada dan lain sebagainya gitu, terus ada kayak kenekatan gitu ya. Jadi dan yang bersangkutan tentang itu tidak ada sesuatu yang definitif di dalam naskah proklamasi itu, kecuali sesuatu yang mengatakan bahwa ini ada negara namanya Indonesia gitu. Terus buat orang Barat hal itu tuh aneh gitu. Ada negara yang dideklarasikan dengan cara cuman aku ada loh gitu. Terus aku ada dan ya itu nanti yang lain-lainnya diatur-atur gitu. Dan di sepanjang bukunya itu si Elizabeth Pisani itu menceritakan yang dan lain-lain itu memang ada di Indonesia, dan dia melihat kata adat itu beda dengan culture. Jadi dia melihat iya, adat itu beda dengan culture. Adat itu ada dia sampai tidak bisa membahasa Inggriskan adat gitu. Jadi ada sebuah rasa di dalamnya yang ikut membentuk gitu. Dan ternyata kalau kita lihat sekarang, saya mencoba melihat, jadi filsafat arsitektur, filsafat kita ngomong apa? Kita ngomong filsafat arsitektur Nusantara, filsafat Nusantara atau arsitektur Nusantara gitu ya. Itu banyak kata yang sebenarnya macam-macam definisinya. Terus kita mau melihat yang mana dulu gitu ya. Kalau kita melihat arsitektur Nusantara sebagai sebuah entitas yang mempunyai kepribadian sendiri atau mempunyai kehidupan sendiri, keberadaan dia sebagai sebuah entitas tentunya mempunyai sebuah filsafat gitu ya, mempunyai sebuah
dalam tanda kutip mungkin konsepsi, tapi konsepsi sebenarnya tidak bisa dibilang filsafat, ya benar-benar filsafat keberadaannya dia gitu. Terus kalau ada filsafat arsitektur, kalau ada filsafat, ada namanya filsafat arsitekturnya bagaimana. Nah, kalau ada filsafat Nusantara, pasti ada arsitektur Nusantaranya gimana, filsafat arsitektur Nusantaranya bagaimana gitu. Dari beberapa wacana atau pembicaraan kita sebelum-sebelumnya, dan di tempat lain juga ada serinya IPLBI sekarang bercerita tentang arsitektur Nusantara sudah sampai seri ke berapa gitu ya. Semuanya membicarakan tentang arsitektur Nusantara, tapi membicarakan itu sebagai objek, sekedar objek dari tadi yang histori dan budaya dan macam-macam itu, atau justru dia objek yang dicari pengetahuannya dan validasinya dari hal-hal yang lain yang di sekitarnya itu gitu. Oke. Mungkin saya mulai dari ini dulu. Jadi filsafat itu dulunya dipakai untuk, atau lahirnya karena mitos di Barat itu dianggap sudah nggak bisa diteruskan lagi gitu. Jadi mitos harus diganti dengan logos gitu. Jadi kepercayaan yang dengan segala macam mitos itu harus diganti dengan sesuatu yang sifatnya logika. Kata logika, logos itu kata-kata, dan cara perolehan ininya, cara perolehan Philo dan Sofia ini, pengetahuan ini, kecintaan pada pengetahuan ini, kecintaan terhadap kebijakan ini, itu dengan mempelajari logos tersebut, dan sifatnya itu adalah kalau di sini saya tulis ada rasional dia, dan filsafat itu yang Barat ya, yang di awalnya dia rasional, sistematis, dan radikal. Dia bisa mengubah segala sesuatu. Jadi misalnya ada orang yang punya filsafat A, tiba-tiba dia berubah menjadi punya filsafat B, itu berubah gitu, radikal, dan benar-benar mengubah segala sesuatu yang dia lakukan gitu. Jadi kalau orang misalnya punya filosofi berdasarkan misalnya eksistensialisme gitu, dia akan, sikap hidupnya pun akan berubah karena itu gitu. Segala keputusannya akan berubah karena filsafatnya itu, dan hasil yang dia lakukan, membuat bangunan atau membuat tulisan, semuanya berubah. Dan itu berlaku universal untuk semuanya. Dan dia punya sistematika, punya metodologi, punya macam-macam, sehingga perubahannya itu semuanya sangat rasional dan sangat sistematis gitu. Jadi istilahnya nggak ada black box mungkin ya. Terus mana yang timur dan mana yang barat. Nah, itu selalu kayak, filsafat barat atau Eropa. Di sini disebutnya atau filsafat timur. Nah, ini adalah filsafat-filsafat yang timbul, istilah itu timbul karena yang barat berpusat pada budaya Helenistik yang mendasari Eropa gitu. Sementara yang timur itu banyak berkembang di negara-negara Asia. Perbedaannya ada beberapa karakter dari filsafat itu, dia antroposentris, melihat manusia gitu, atau kosmosentris, berpusat pada kosmos, jadi melihat kosmosnya, atau teosentris, dia punya kedekatan dengan sesuatu yang teis gitu ya, ketuhanan gitu. Kita lihat misalnya di arsitektur barat, di filsafat barat dulu, itu dia antroposentris, lebih kuat antroposentrisnya. Kita lihat di kebudayaan-kebudayaan kayak Greek dan Romawi, apa yang disebut indah itu
misalnya tubuh yang indah itu di benar-benar tubuh manusia yang itu menjadi inspirasi keindahannya. Jadi misalnya ada dewa-dewa, semua digambarkan seperti manusia semua ya. Terus yang dipuja itu kayak misalnya ada demigods gitu ya, kayak si siapa Hercules, setengah dewa setengah manusia. Setengah dewa setengah manusianya di Hellenis itu kuat gitu, kayak si Hercules. Bandingkan misalnya dengan yang setengah dewa setengah manusianya yang ada di Nusantara, keluarnya Punokawan gitu, yang bentuknya ya sebagai manusia dia bukan yang model yang seperti yang diceritakan di di Yunani Romawi itu gitu, fit gitu ya, badannya berotot gitu. Sementara kalau kita ngelihat Punokawan itu enggak berotot, yang satunya bungkring, satunya gambleh gitu ya, gendut macem-macem gitu ya. Bahwa sesuatu yang transenden itu ketika masuk ke ke dunia itu bisa mengambil rupa yang terendah gitu, bukan yang terus dia ngambil yang tertinggi juga gitu, yang seolah-olah tertinggi ya, ini tetap ada tanda kutip apakah yang kayak gitu tertinggi. Nah itu sendiri di barat pun terjadi perubahan ketika yang tertinggi itu manusia yang udah perfect gitu, sehingga orang-orang yang punya disabilitas atau apa-apa dianggap sebagai ya itu tadi gitu, bukan less human gitu ya. Kalau di film zaman dulu itu ada Children of the Lesser God gitu, lakonnya itu kayak buta gitu, terus tuli. Nah itu dianggap sebagai anak anak dari Tuhan yang lebih rendah gitu, karena dia nggak punya ada punya kekurangan. Nah di barat ada pergeseran. Nah kalau kayak gitu apakah bukan manusia? Nah, apalagi sekarang kalau kita lihat terjadi perubahan pergeseran di barat, bahwa si antroposentris ini bukan lagi manusia-manusia yang seperti patung David gitu lagi, atau patung Zeus gitu, tapi macam-macam gitu. Terus kayak kalau kita lihat di film-filmnya, Mel Gibson bisa jadi lakon, terus kayak banyak beberapa film-film yang kalau dulu kayak Hunchback of Notre Dame itu bukan lakon yang diinginkan gitu, dia sembunyi di menara jam gitu. Tapi sekarang karakter-karakter yang seperti itu dianggap sebagai ini juga manusia dan dia punya keutamaan. Kita lihat sendiri di barat ada perubahan seperti itu. Sementara di Asia juga terjadi perubahan-perubahan, tapi filsafat-filsafat yang ada di Asia dia lebih dekat dengan punya kedekatan dengan teosentris gitu ya, dia dengan ketuhanan gitu. Apapun konsep Tuhan nggak bisa disebut sebagai konsep, jadi apapun pemahamannya tentang keagamaannya gitu ya, atau kepercayaannya dia apa gitu, selalu ada hubungannya dengan filsafatnya itu gitu. Dan sangat kuat di negara manapun yang ada di Asia, iya sangat kuat gitu. Tidak juga misalnya kalau Tuhannya itu bisa punya figur gitu ya, misalnya bisa juga figurnya itu nggak ada gitu, tapi ketuhanannya itu ada gitu. Nah itu diimpor lagi oleh Barat di zaman postmodern, sehingga ada istilahnya New Age gitu ya, dimana New Age ini yang di Barat karena dia tetap antroposentris, siang teosentris ini tadi diimpor ke sana, tetap yang keluar manusianya. Terus manusia itu bisa mencapai sesuatu yang tertinggi. Nah, sesuatu yang tertingginya itu ya Tuhannya itu sudah mati gitu. Jadi manusianya lebih utama gitu. Terus makanya kalau yoga yang dilakukan di kebudayaan Barat sama yoga beneran yang
praktek yoga sebenarnya gitu. Itu beda gitu. Kalau sekarang banyak mental healing atau apa macam-macam dari hasil dari budaya barat itu yang katanya ngambil dari budaya timur, tapi ya hasil dari postmodern, itu sebenarnya mengambil sesuatu yang dari timur sebagai sesuatu yang lian juga gitu, tapi dipakai. Jadi di sana terjadi apropriasi gitu. Jadi kadang-kadang mungkin orang Hindu, saya pernah mendengar kayak sebuah kuliah gitu si orang Hindunya sendiri ngomong, itu yoga Hindu dan budaya yoga yang ada sekarang itu Pak. Kenapa? Ya. Halo? Sorry, sebentar. Itu saya tertipin bentar. Silakan. Oke, silakan, Mbak Bito. Ya, yoga-yoga yang ada sekarang itu tidak benar-benar untuk menghilangkan diri, malah justru mencari keutamaan diri yang sifatnya badani gitu ya, bukan yang menghilangkan diri yang ada di timur ya untuk mencapai nirwana gitu misalnya, dia justru harus menghilangkan diri. Kalau di yang barat enggak, mental healing itu diri sendiri lagi gitu, bukan meniadakan diri tapi dirinya semakin ada. Itu kita lihat bagaimana sesuatu yang di timur dipakai di barat, tetap antroposentris. Terus bagaimana dengan Nusantara gitu. Kemarin di diskusi yang minggu lalu saya mendengar salah satu diskusi, saya lupa di diskusi yang minggu lalu di Omah atau di yang tempat yang lain gitu ya, ada atau beberapa kali diskusi. Jadi ada cara mencari pengetahuan, cara mendapatkan pengetahuan tadi yang rasional, sistematis, radikal, universal itu. Yang di barat dia mengutamakan indrawi gitu. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditangkap secara indrawi bukan pengetahuan, karena tadi sudah menghilangkan mitos gitu. Nah, indrawi ini entah dilihat, entah didengar fenomenanya, terus dipikirkan maknanya gitu. Sementara di dimensi Nusantara itu ada istilah-istilah yang kayak roso gitu, misalnya kalau di Jawa gitu. Roso itu apa? Roso itu bukan indrawi. Roso itu intuitif. Kamu kerasa opo gitu, melihat di roso merinding karena apa gitu kan, nggak ada indrawinya apa yang membuat kamu merasa merinding gitu. Jadi kalau di barat rasa ini didekati secara psikologis tetap. Jadi ketika ini bisa kita lihat di kayak buku Topofilia Ibu Tuan gitu ya. Jadi memahami human geography dari pengalaman kita lahir. Kita lahir di dalam perut. Di dalam perut itu kita sudah mengalami ruang. Terus kita lahir itu nggak langsung lari, tapi tidur dulu sebagai bayi, terus belajar merangkak, belajar berdiri, baru lari, terus lompat-lompat. Sehingga ketika ada ruang-ruang yang mengingatkan kita pada ruang yang kita lalui, mulai dari lahir sampai melawan gravitasi itu menimbulkan berbagai macam rasa secara psikologis. Apakah rasa yang ada di Jawa itu seperti itu? Karena pengalaman lahirnya itu tadi, saya rasa enggak beda rasa pemikirannya gitu. Jadi Nusantara ini dilihat sebagai istilahnya Gramsci itu subaltern gitu ya, istilahnya postkolonialis. Tapi sebenarnya kita punya pemikiran sendiri. Nah, nanti kita lihat bagaimana prakteknya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kenapa ketika ada arsitektur Nusantara lalu itu dibaca sebagai sebuah perlawanan. Kemarin saya dengar dari diskusi yang Mbak Indah dan
di yang sesinya Mbak Indah waktu itu ngomong, atau yang sesudahnya ya. Jadi kayak perlawanan ada lawannya nggak sih gitu. Kalau nggak ada lawannya terus perlawanan apa gitu. Enggak, istilah Nusantara itu ketika dipakai memang mengandung istilah bukan barat, bukan timur, di situ letak perlawanannya. Saya ada. Saya siapa? Nah, itu dicetuskan oleh pertama kali, kalau saya melihat, kita mesti melihat dari sisi filsafatnya dulu kan ya, siapa yang mengeluarkan istilah Nusantara itu gitu, secara filosofis. Jadi dimulai di tahun 67, Pak Nasrun itu di bukunya Filsafat Indonesia, dia bilang ini kutipannya, saya yakin bahwa sebelum bangsa Indonesia memeluk agama, Tuhan telah mengilhami nenek moyang Indonesia membaca, yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam itu. Jadi apa yang dibaca? Yang dibaca alam. Gitu. Nenek moyang Indonesia dengan ketentuan-ketentuan itu menciptakan adat, dan adat itulah yang mengandung falsafah asli, falsafah Indonesia asli di dalamnya. Nah, sekarang kalau Nusantara itu adalah sebuah konsep, dia akan mati, bisa mati konsep ya. Ada yang menentang, mati gitu ya. Tapi kalau dia sebuah entitas yang mempunyai jati diri, maksudnya dia mempunyai being, gitu, mempunyai filosofi sendiri, mau ada orang lain, mau nggak ada orang lain, dia tetap ada gitu. Jadi matahari mau ada Pluto, mau nggak ada Pluto ya tetap matahari gitu. Saya, keberadaan saya tergantung nggak dengan keberadaan orang lain. Jadi ada keberadaan-keberadaan yang seperti itu. Jadi ada identitas yang kita bisa melihat identitas kita seperti kata Rich tadi, kalau dari apa yang dilihat oleh orang lain. Sekali kita punya satu teman, dia pasti punya satu pandangan terhadap kita. Teman yang lain mungkin punya pandangan yang lain terhadap kita gitu. Terus kita siapa? Apakah kita tergantung pada pandangan-pandangan tersebut? Ya mungkin itu terlalu beberapa orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang terlalu fundamentalis gitu, atau terlalu mungkin sombong gitu ya. Tapi kalau kita lihat pernyataan ini sebenarnya sekedarnya bahwa sebelum bangsa Indonesia memeluk agama, ini nggak ada agama yang macam-macam gitu ya. Itu Tuhan mengilhami nenek moyang Indonesia membaca. Nah, membaca ini sama dengan kalau di yang barat tadi, yang dibacakan seolah-olah logos. Orang Indonesia nggak punya logos gitu kayaknya. Ternyata ada kegiatan membaca itu di di Nusantara gitu, dalam filsafat itu. Yang dibaca apa? Teksnya mana yang dibaca? Pertama, untuk menghasilkan filsafat itu yang dibaca adalah ya apa yang ada pada alam itu. Dan kalau di arsitekturnya setelah membaca alam, lalu apa yang dilakukan di arsitektur? Kalau filsafatnya seperti ini. Kalau kita membaca beberapa tulisan Pak Yosef gitu ya, jadi ada yang terakhir Omo-Oma itu, pertama yang dilihat alam, lalu yang diciptakan apa? Space atau place? Place. Nah, nanti kita akan lihat saya mencoba membaca dari itu. Nah, orang lain mungkin akan membaca yang lain lagi gitu ya. Tapi apa yang saya pahami dari itu, cara membaca alam yang terus menghasilkan yang keluar dulu place, sementara di barat mungkin yang dirasakan dulu space, berulang-ulang dia jadi place. Kalau di Nusantara nggak pakai berulang-ulang gitu, karena ada rasa itu tadi, terus ya ini place-nya di sini gitu, terus segala sesuatu place gitu akhirnya gitu. Atau istilahnya yang dipakai ruangan itu saya baca sebagai berarti place ini yang dimaksud adalah ruangan. Segala sesuatu ada tempatnya, ada ruangannya gitu. Oke. Hal yang lain lagi yang mengungkapkan filsafat Nusantara, tapi sebenarnya ini kalau Sultan tadi Ali Syabana dia bilangnya Bumintara gitu ya.
Nah, dia bilang bahasa Indonesia tepat sekali memakai perkataan budi sebagai dasar daripada budidaya atau sebagai dasar dari budidaya atau kebudayaan. Jadi budi itu yang menentukan budidaya dan kebudayaan. Jadi ada budinya membentuk kebudayaan. Budi itu sudah mengandung istilah pengertian kebijakan gitu ya, kebijaksanaan gitu. Tidak terdapat dalam bahasa Inggris. Di sana tidak ada perhubungan antara mind dengan culture atau civilization. Sehingga dilihat dari satu jurusan ilmu kebudayaan yang dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai ilmu sosial, pada hakikatnya kacau. Ini menurut Sultan Aldin Tahdir Ali Syabana. Dalam bahasa Jerman ada satu kesadaran bahwa pengertian yang sama dengan mind atau budi itu rapat berhubungan dengan pengertian kultur. Dan boleh disamakan dengan, saya nggak bisa membaca itu. Daripada salah, saya nggak membaca. Oke. Ini saya mengalami kayak ada lucu-lucuannya itu gini. Satu saat itu ada keluarga yang saya kenal, itu suaminya orang Ireland, istrinya orang Indonesia. Satu saat itu dia ngomong gini, orang Indonesia itu, saya tidak bisa menemukan bahasa Inggrisnya mandi gitu. Terus saya dengan yakinnya ngomong, loh kan ada bath. Bukan, bath itu mandi di bathtub, nyemplung kamu di dalamnya. Terus shower, kamu mandi di bawah pancuran. Tapi kalau orang Indonesia mandi, itu gebyur-gebyur itu nggak ada bahasa Inggrisnya gitu. Oh, berarti bahasa istilah-istilah itu ada hubungannya, kalau menurut mereka ada hubungannya dengan kegiatan, terus alatnya, terus tempatnya gitu ya. Sehingga ketika dia melihat orang Indonesia ngomong mandi, terus caranya mandi seperti itu, dia tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Sementara kita santai aja ngomong kalau mandi ya take a bath, mau bahasa Inggrisnya yang mana lagi gitu kan. Ya kita nggak ribut gitu kalau itu dinamakan sebagai take a bath gitu. Dan rasanya mungkin kita nggak pernah mikir gitu ya kalau mandi di bawah pancuran, mandi juga apa macam-macam gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa kayak ada beberapa tadi untuk mentranslasikan itu ada beberapa pengertian yang tidak bisa benar-benar diambil atau dipahami oleh kebudayaan Barat gitu. Jadi kayak kalau di dalam filsafat, mungkin dalam filsafat Nusantara ini bisa akhirnya orang mungkin bisa menyimpulkan seperti apa, sementara itu Bhinneka Tunggal Ika itu kayaknya jadi nganu banget gitu ya. Jadi yang paling kuat banget. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Bisa oversimplifikasi kan? Jadi misalnya, ya kan sama dengan Amerika, berbagai macam suku terus unite jadi satu di mana-mana juga sama. Berarti kan sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika ya bisa-bisanya yang buat aja gitu. Ya enggak juga gitu. Jadi setelah saya beberapa punya kesempatan untuk di Belfast berapa tahun gitu, saya melihat ada beberapa hal yang ternyata itu nggak sama dilihat sama orang Barat gitu. Jadi ketika saya bercerita tentang multikultur yang ada di Indonesia, buat mereka itu seperti kayak ngelihat ensiklopedia gitu. Jadi ada A, ada B, ada C, ada. Terus kenapa? Terus dia hibrid pikirannya kayak gitu. Jadi kalau sesuatu yang kayak jadi melting pot, di mana semuanya jadi satu macam-macam, jadi berbaur jadi satu. Kayaknya sih kalau di Indonesia itu yang orang Jawa ya tetap jadi orang Jawa, yang orang Ambon ya tetap jadi orang Ambon, kumpul jadi satu, semua punya identitas yang masing-masing jadi satu gitu. Yang salah satu suku ini ketika berteman dengan suku lainnya tidak terus dia jadi dia atau dia jadi dia gitu. Masing-masing ya kadang-kadang punya aksen yang tetap sama gitu kan.
dan jiwanya tetap satu gitu. Di Bhinneka Tunggal Ika itu nggak sesederhana itu juga gitu. Oke. Ini sekedar ilustrasi tentang bagaimana kita melihat dunia, siapa yang jadi pusat dan siapa yang jadi periphery. Terus sekarang lari ke arsitekturnya gitu. Kalau di Barat ada Vitruvius, towering figurnya banget arsitektur Barat. Vitruvius pun dibaca ulang oleh si Andrea Palladio. Gitu ya. Jadi Vitruvius punya firmitas, venustas, utilitas dengan 5 prinsipnya itu dibaca oleh Andrea Palladio dan arsitek-arsitek zaman Renaissance itu dengan misalnya untuk proporsi masing-masing yang satu mengambil musik, yang satu mengambil golden ratio, yang Andrea Palladio lebih ke kayak perbandingan yang platonik gitu misalnya. Terjadi pembacaan kembali terhadap apa yang ditulis Vitruvius di Ten Book of Architecture itu ke Four Book of Architecture-nya Andrea Palladio. Dan yang lain-lainnya juga. Dan itu mengakibatkan karya arsitektur yang berbeda dengan karya arsitektur Yunani Romawi klasik gitu ya. Jadi terjadi pencampuran atau kreasi baru dari Yunani arsitektur Yunani Romawi klasik dengan pakem-pakemnya gitu ya. Jadi ada pemahaman baru, terus metode desainnya jadi baru, terus cara mengkomposisikannya juga jadi baru gitu. Nah, itu yang terjadi di zaman Renaissance gitu. Nah, kalau di Indonesia gimana gitu? Kita punya, ini yang saya bilang, ada orang-orang luar yang melihat Indonesia yang punya karakternya kayak itu tadi, Elizabeth Pisani ngelihatnya ini satu negara ini modelnya kayak apa? Kayak si deklarasi kemerdekaannya itu gitu. Jadi kayak ya sudah, memang naskah proklamasi itu ya naskah terbaik ternyata buat Indonesia. Meskipun naskah seperti itu harusnya negaranya ya probabilitasnya untuk menjadi sebuah negara itu kecil gitu. Jadi makanya dia menyebutnya improbable nation sebenarnya gitu. Terus tiap daerah semuanya punya kebudayaan sendiri-sendiri. Harusnya clash gitu dia melihatnya. Jadi kalau orang Eropa mungkin melihatnya dengan kebudayaan yang macam-macam, mereka berebut teritori gitu. Apakah perebutan teritori itu terjadi di suku-suku yang ada di Indonesia? Mungkin ada ketika misalnya ada zaman-zaman kerajaan gitu ya, zaman-zaman kayak Majapahit katanya melebarkan teritorinya, tapi ada juga pembacaan Majapahit itu melebarkan teritorinya bukan kayak menjajah gitu, tapi trading gitu ya, jadi kayak kesepakatan gitu. Makanya banyak dia kayak punya negara taklukan karena punya kesepakatan gitu. Terus ketika masuk Barat, imperialis Barat, dia ya yang dilakukan adalah melakukan kesepakatan gitu sebenarnya, bukan terus langsung dijajah terus dikuasai gitu. Dikuasainya karena ada kesepakatan itu gitu. Misalnya ya kalau ini lontaran saya ya, wacana yang saya lontarkan. Jadi buku-buku ini melihat, kalau ini ya ada buku Uma Ekonomi ini, dia melihat kehidupan ekonomi di Sumba gitu. Bagaimana orang Sumba mencari resource-nya dengan di zaman Soeharto gitu. Jadi karena beberapa pulau-pulau kecil ini termasuk diliankan oleh Jawa gitu ya. Jadi saya punya pengalaman lagi gitu, waktu kuliah ngobrol sama teman yang dari Aceh. Waktu itu si teman itu yang dari Aceh itu sedang ngobrol dengan teman dari Timor Leste gitu. Terus pokoknya bukan orang Jawa, dan saya nggak pernah berpikir apa-apa tentang Jawa itu imperialis gitu ya.
Tapi ternyata yang dirasakan oleh kedua teman itu adalah ini Jawanisasi kayaknya. Jadi zaman Soeharto itu semua yang berpusat di Jawa, terus yang lain-lainnya dapat kayak sisa-sisanya gitu. Kecuali dia punya resource diambil resource-nya, rakyatnya dibiarkan bodoh sehingga mudah untuk dikuasai gitu. Terus saya gini, oh gitu ya berarti ya orang-orang di luar Jawa melihat orang Jawa di zaman itu gitu, atau kekuasaan Indonesia itu Jawa sentris banget gitu. Jadi core dan very itu pernah terjadi juga di Indonesia gitu. Jadi yang disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika itu pun pernah tidak dilakukan di Indonesia ketika misalnya yang sebenarnya yang dilakukan adalah Jawa sentris, berarti nggak ada Bhinneka karena yang utama yang Jawa gitu. Jadi kalau prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu dilaksanakan, semua pulau yang ada di Indonesia atau semua suku bangsa yang ada di Indonesia itu dia mempunyai kekuatan yang sama harusnya. Nggak ada yang paling utama, nggak ada daerah yang ya udah itu tok yang dikembangkan gitu. Yang lainnya cuma dicari sumber dayanya aja. Jadi desentralisasi itu sebuah keniscayaan kalau kita ngomong tentang Bhinneka Tunggal Ika seharusnya menurut saya. Oke, ada beberapa buku di sini kayak Kim Do-vi melihat dari dengan kacamata dengan mengambil gelang Deleuze. Di situ ada tulisannya Pak Wir juga. Jadi dia melihat bahwa istilahnya assemblage of place gitu ya. Jadi place of assemblage. Jadi ada beberapa rangkaian kalau kota misalnya gitu. Itu ada place banyak yang dirangkai secara rizomatik gitu. Nah, itu sangat bisa ada di Indonesia. Dan itu yang kayak mungkin di barat itu jadi yang saya lihat di barat itu mungkin agak sulit melihat itu, atau itu dilihat sebagai sebuah konsep baru yang oh ya kayaknya dengan kayak gitu equality ada gitu. Jadi konsep yang mereka lihat itu yang sebenarnya kita punya sudah dari dulu itu dilihat sebagai value yang utama gitu, yang mungkin bisa tadi radically merubah praktek ruang dan tempat yang ada di berbagai tempat di luar Nusantara gitu. Jadi ada kesempatan-kesempatan untuk seperti itu gitu, tapi pemikiran kita tersampaikan nggak keluar hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi ada beberapa tulisan seperti kayak Filsafat Nusantara ini ya. Jadi kayak Manunggaling Kawula Gusti yang ditulis oleh Sudmudler yang jadi panteisme dan monisme itu ada nggak di Jawa dalam sastra suluk gitu. Jadi buku ini cukup kayak mind opening buat saya dulu. Oh ternyata beda ya, maksudnya kayak monisme dan panteisme di Barat sama yang ada di Indonesia, yang ada di dalam kayak figur Semar itu apakah dia sufisme mewakili itu atau kayak sinkretisme gitu yang menyatukan segala macam jadi satu. Ya mungkin beberapa teman yang belajar tentang filsafat Jawa mungkin bisa lebih menjawab saya gitu ya. Tapi saya rasa gini, kalau di awalnya misalnya tokoh-tokoh punakawan itu, kenapa kok bisa di Indonesia jadi ada tokoh punakawan Mahabharata? Berarti ada sesuatu yang tidak terwakili oleh cerita Mahabharata itu di dalam pemikiran orang Jawa gitu. Kita ngomong orang Jawa aja, kalau kita ngomong orang yang Jawa dan Sunda gitu. Kenapa mereka merasa perlu ada punakawan? Berarti ada yang tidak terwakili. Kenapa si punakawan ini itu bukan kalau di India mungkin kaum Dalit gitu ya.
ini justru penjelmaan dari Hatara yang paling tinggi gitu. Kenapa itu diwujudkan di Punokawan yang paling alit dan suaranya didengarkan oleh para bangsawan. Terus di tiap daerah jumlah Punokawannya ya beda-beda. Itu tadi yang ceritanya Pak Revi itu. Di sini ada itu, di sini ada Punokawannya cuma 4, di tempat lain Punokawannya ada 6, ada macam-macam gitu. Jadi kenapa butuh figur-figur itu? Berarti si cerita utamanya Mahabharata ini dianggap sebagai sebuah, ya dia cerita tentang kebijakan, sistem filsafat, mungkin pemahaman tentang hidup, tapi ada yang tidak terwakili di sana. Segitunya sampai ada tokoh itu dikeluarkan. Gitu. Menurut saya itu. Gitu. Terus buku-buku ini tempatnya di mana gitu. Kalau kita ngomong tentang arsitektur Nusantara, dia ada di dalam filsafat misalnya, filsafat arsitektur Nusantara ini yang bagian bagian aksiologinya atau epistemologinya atau ontologisnya gitu. Jadi saya harus sekedar melempar pertanyaan ya. Kita mungkin harus refleksi lagi. Terus jadi kalau pemikiran itu memang di sini yang buku saya senang sih judul Pasang Surut Arsitektur Indonesia. Memang kayak pasang surut, habis pasang terus hilang lagi, terus pasang lagi terus hilang lagi, terus kadang-kadang kayak surut jauh terus tiba-tiba tsunami gitu ya. Jadi gitu. Karena apa gitu. Jadi saya rasa sih kesadaran-kesadaran tentang arsitektur Nusantara saya alami di lumayan kayaknya sudah tiga gelombang pasang gitu yang saya amati. Saya S1, terus beberapa saat sesudah saya S2, terus sekarang gitu. Jadi orang kembali ngomongin Nusantara lagi. Terus pernah surut, ya udah happy-happy dengan segala sesuatu yang bukan Nusantara gitu. Bukan Nusantara dalam tanda kutip. Terus ada Wastu Citra. Wastu Citra ini pembacaan terhadap Romo Mangun kalau di bukunya sendiri ditulis sebagai pengantar ke ilmu budaya, bentuk arsitektur, sendi-sendi filsafatnya beserta contoh-contoh praktis. Jadi memang yang diserang sendi-sendi filsafatnya, yang diserang. Mau dibilang, saya memakai istilah diserang aja. Ya, memang sendi-sendinya itu yang di utak-utak gitu sama Romo Mangun di buku Wastu Citra ini, sehingga terus yang ditanyakan kalau Nusantara bagaimana setelah itu gitu. Yang di dalam buku itu isinya dibandingkan dengan Asia-Asia yang lain gitu, tapi terus Nusantara bagaimana. Terus buku-buku tadi tempatnya kalau kita ngomong di barat ada Vitruvius, berarti yang posisinya sama dengan Vitruvius ini siapa? Di antara buku-buku tadi gitu. Nah, posisinya dia ada di prakteknya yang aksiologisnya atau epistemologisnya atau ontologisnya. Dia menerjemahkan kembali apa itu arsitektur itu kalau di Nusantara gitu. Terus cara mendapatkannya secara pengetahuannya bagaimana dan prakteknya bagaimana. Maaf. Oke, saya mungkin lompat ke slide yang lain. Waktunya gimana Pak Ririch? Kenapa Bu Altra? Masih berapa menit? Silakan, masih ada. Oke, saya mau pindah ini soalnya, pindah slide untuk di-share. Minum dulu Bu Altra. Jangan terlalu tegang. Oke, kita pelan-pelan. Oke, saya mau memberikan satu contoh ya. Ini salah satu contoh aja. Satu buku. Saya pernah mencoba untuk
menempatkan membaca ini dan pengaruhnya di bagaimana filsafat berpengaruh di arsitektur melalui buku ini, belajar gitu ya. Jadi filsafat untuk arsitek. Jadi filsafat terus teori terus di prakteknya gimana gitu ya. Kadang-kadang kita suka ketukar-tukar antara teori dan filsafat gitu. Kalau kita berada di dalam arsitektur, ketika kita ngomong teori arsitektur seolah-olah ngomongnya tentang filsafat arsitektur gitu, atau ngomong filsafat arsitektur ternyata sebenarnya yang diomongkan adalah teorinya gitu. Jadi gimana sebenarnya hubungan antara filsafat dengan arsitektur. Dan kalau kita punya tadi filsafat Nusantara itu tadi berarti filsafat arsitektur Nusantaranya gimana, arsitektur Nusantaranya gimana, dan itu akan kita validasi dengan bukti-bukti yang ada gitu ya. Jadi kalau kita ngomong arsitektur, yang kita bahas arsitekturnya dulu, yang lain-lainnya untuk memvalidasi apa yang ada di dalam arsitekturnya itu. Oke. Sedikit tentang bukunya, si Mitrovic ini orang Norwegia, terus dia punya sedikit tapi bukunya susah gitu ya. Jadi beberapa buku. Waktunya mungkin 10 menit ya lagi. Ya. Silakan. Mungkin ada summary aja, tapi udah dapat poin-poinnya. Terima kasih. Silakan. Oke, ya. Jadi di sini dia bercerita tentang apa itu verbal visual thinking, imagination-nya gimana. Mungkin saya mengatakannya ketika ada fenomenologi, bagaimana pengaruh, ini saya lewatin aja dulu. Dari hermeneutika ke fenomenologi, terus analisa ontologikalnya gimana, Heidegger, terus Gadamer gimana, terus epistemologikalnya gimana, terus ada prinsip-prinsip, ini prinsip fenomenologis itu, jadi ada intensinya, ada directedness-nya gitu. Jadi ada prinsip-prinsip yang ada dalam filosofinya itu. Dimulai dari Hegel, Phenomenology of Spirit. Terus ini bagaimana terjadi pengaruh-pengaruh itu. Jadi mulai dari Brentano, Husserl, terus di sana ada filosofi tentang fenomenologi dan Phenomenology of Spirit itu. Lalu Heidegger berikutnya dia mengeluarkan teori filsafat tentang Dasein, bagaimana sebuah being ada di dalam dunia. Terus ada being and time, ada waktu yang berpengaruh pada keberadaan being itu gitu. Terus ada istilah kalau gitu building itu adalah dwelling karena harus ada time yang lewat di situ gitu. Terus dibaca secara hermeneutik, ini adalah metodenya Gadamer. Lalu di sana ada di arsitekturnya ada Christian Noble Schools yang mengeluarkan buku Phenomenology in Architecture gitu ya. Jadi di sini ada meaning in, ada geniuslogy, ada concept of dwelling. Kemudian kalau kita lihat ini dari sisi fenomenologi, jadi yang bawah ini fenomenologi dalam prakteknya dilakukan oleh Schulz, secara hermeneutik dilakukan oleh Heidegger Gadamer, lalu transcendental fenomenologinya ada ditulis oleh si Husserl gitu ya. Nah, wilayahnya yang bawah ini dia wilayahnya epistemologis gitu ya. Jadi bagaimana pengetahuan itu didapatkan, sementara yang di atas dia lebih kayak secara ontologis fenomenologi itu bagaimana di membentuk dunia yang baru lagi. Jadi ini Heidegger vortex, kita mungkin sebagai arsitek juga sering pakai gitu. Nah ini kalau hermeneutic circle itu ada verbal thinking, ada fenomena, ada visual thinking. Jadi ada fenomena di tengah itu dipahami dengan visual thinking dan verbal thinking. Lalu ada kegiatan interpreting dan experiencing. Nah ini, jadi kalau misalnya ada arsitektur Nusantara, ada filsafat Nusantara, lalu secara mencapai pengetahuannya itu ada rasa tempatnya di mana? Dan apa yang bisa dilakukan oleh rasa itu? Nah, sekarang
place dan architecture. Ada existential space sebelah kiri yang punya human action, terus jadi place dengan adanya time gitu ya. Jadi ada experiencing, terus di interpret, terus ada parts jadi bagian dari the whole, terus ada anxiety atau angst gitu yang dari Heidegger itu, terus menjadi satu yang pasti gitu. Jadi ada genius logi, ada place. Nah, padahal tadi ada rasa. Terus masuk akal nggak kalau begini? Ketika ada pernyataan bahwa kalau di Nusantara itu space itu nggak dikenal, ruang yang ada itu place gitu. Ya karena ada si rasa itu tadi, karena rasa itu di dalam filosofi Nusantara itu adalah sebuah kayak intuitif nganunya. Ketika mencari ruang hidup baru, dia harus bekerja sama dengan alam, nggak semerta-merta menghancurkan alam, yang dicari place-nya dulu gitu. Dia nggak nyari space, terus lama-lama jadi place, tapi dia nyari place. Terus berarti si fenomena itu ternyata berarti ditangkap dengan rasa yang ya masuk akal. Kalau itu jenis loginya ketangkep dulu, baru setelah itu bikin ruang. Barangkali begitu yang terjadi kalau di dalam arsitektur. Oke. Pertanyaannya berarti sebagai refleksinya, apakah itu manusia Nusantara, apa itu alam untuk manusia Nusantara gitu. Hubungan antar manusia di dalam Nusantara gitu ya. Terus apakah manusia versus alam atau manusia dengan alam gitu. Kalau ada beberapa analisa yang kadang-kadang manusia Nusantara itu ya versus alam dan bekerja sama juga dengan alam gitu. Terus arsitekturnya ada di sisi mana? Ikut manusianya atau ikut alamnya? Ya manusia sebagai arsitekturnya sebagai wadah dari melindungi manusia itu terhadap alam, atau supaya manusia itu bisa bekerja sama dengan alam gitu. Jadi seperti itu. Manusia itu individu atau bagian dari kelompok, terus pengetahuannya nanti sifatnya apakah dia subjektif atau objektif atau partikular atau universal, dia cukup bisa seradikal itu, bisa Nusantara yang mengglobal atau Nusantara yang Nusantara yang itu tadi keserapan sesuatu yang global gitu ya. Bisa nggak Nusantara ini mengglobal? Oke, itu akhir dari presentasi saya. Terima kasih Pak Friedrich. Saya kembalikan ke Pak Friedrich. Baik, Bu Altra, terima kasih atas paparannya. Saya pikir, jadi bisa nggak, Bu Altra? Kenapa? Bisa nggak Nusantara mengglobal? Bisa apa? Bisa nggak? Bisa apa? Nusantara mengglobal. Oh, bisa nggak Nusantara mengglobal? Harusnya kalau dia entity sendiri kan bisa kan? Semua orang bisa gitu. Jadi misalnya kita melihat Nusantara sebagai entitas gitu ya, entitas sendiri yang punya ya berarti kita setara dengan, kita mestinya nggak menempatkan diri sebagai lian juga gitu. Ketika orang lain melihat kita sebagai lian, ya kalau kita juga ikut-ikut melihat diri sebagai lian gitu, ya udah gitu, inferior. Tapi kalau kita punya jati diri sendiri, kita tahu siapa kita gitu, apa arsitektur Nusantara itu punya. Itu tadi misalnya unsur yang kecil itu tadi aja bisa didefinisikan, rasa itu gimana pengaruhnya ke dalam dunia arsitektur Nusantara, barangkali ya bisa mengglobal gitu. Sebenarnya kan dalam konteks keilmiahan kan hal itu yang sedang diuji kan ya, dan memang itu sifatnya situasional kan. Maksud saya apapun itu mengglobal itu kan kaitannya kan ya memang terserah identitas serta audience kan, bukan masalah
aktornya bertugas untuk menurunkan sisi keilmiahan, ya kan? Bukan gitu Bu Altre. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau terserah aktornya berarti jadinya akan imperialis gitu ya? Aktor, iya, jadi maksudnya aktornya ini maunya ngapain gitu kan? Apakah globalisasi itu sebagai sebuah tujuan? Apakah itu sebenarnya yang dituju gitu? Apakah ini sebagai alat politik sebenarnya? Kajian filsafatinya seperti apa? Globalisasi ya. Sebenarnya globalisasi mungkin jadi gimana ya? Kalau kita ngomong tentang faktor pengaruh gitu ya, tataran yang lebih luas gitu, kita melihat setelah kayak perang World War II ya, second ya, setelah ada semuanya kayak di reset kembali gitu, kan orang juga berusaha untuk sebenarnya mungkin bukan menguasai gitu atau mengglobalkan diri, tapi masing-masing berusaha survive gitu kan mungkin. Terus Kesejahteraan lah Bu Altre ya, intinya kan. kenapa? Kesejahteraan. Kesejahteraan. Kaitan ke, maksudnya survival dalam artian ekonomi atau kaitan ke harga diri atau kaitan kemana? Ya pasti ekonomi kan sudah hancur semua kan. Ya benar. Habis itu Kayak sekarang ini kan pasti akan reset gitu ya, karena pandemi ini semuanya reset gitu kan, semuanya kena resesi mulai pelan-pelan. Satu negara satu mengumumkan resesi, terus berapa mungkin akan terjadi banyak sekali yang terus reset gitu. Dan masing-masing akan berusaha untuk survive secara ekonomi tadi. Nah mungkin itu yang terjadi di awal sehingga ada kayak perebutan istilahnya kayak blok barat dan blok bukan blok komunis dan blok kapitalis misalnya gitu kan, atau perang dingin gitu ya selama sesudah perang dunia kedua. Terus Indonesia dan teman-temannya ngomong tentang negara non blok, kenapa nggak ikut yang Amerika, kenapa nggak ikut yang Rusia gitu. Jadi tapi gerakannya kayak ya beda yang dilakukan oleh gerakan non-blok ini gitu, yang kegiatan-kegiatannya saya nggak tahu apakah itu tujuan atau keniscayaan. Jadi ketika sesuatu ya secara budaya dilihat dia punya nilai-nilai yang patut dihargai, kan akhirnya orang juga, aku juga mau kayak gitu. Contoh ringannya itu kayak ya barangkali bukan si aktor itu ingin mempengaruhi orang lain gitu, tapi ya kadang-kadang ada aktor yang ingin mempengaruhi orang lain gitu kan ya. Tapi barangkali dengan tingkah lakunya atau dia dengan acting terus si aktornya itu misalnya dia punya social conduct yang bagus, terus ternyata caranya dia itu lebih, misalnya kalau kita ngomong tentang arsitektur ya, sekarang itu kan orang di zaman kayak climate change gini, itu menjadi kayak tantangan terbesarnya kan, kemungkinan misalnya ini yang lebih sustainable pasti akan kayak diikuti banyak orang gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah arsitektur Nusantara itu bisa mengglobal? Bisa, tapi gini, apakah, mungkin pertanyaannya kayak, apakah arsitektur Nusantara yang mengglobal itu sebuah ambisi? Itu beda lagi. Ya kan? Jadi apakah arsitektur Nusantara itu bisa mengglobal? Pertanyaannya ya apa-apa ya bisa gitu loh. Ya kan? Sementara kalau misalnya ternyata orang dari luar ini melihat setelah tercetus gitu, misalnya si Rosso itu tadi, ya nggak bisa lah kayak gitu ya sudah ya orang akan meninggalkan gitu misalnya orang barat ini ngelihat secara logis nggak bisa tuh gitu kayak gitu Rosso, terus apa sih yang mendasari si Rosso itu gitu kan, cara berpikirnya kan memang rasional begitu kan ya gitu. Terus cara merasionalkan rasa itu atau sekarang pun cara merasionalkan bagaimana manusia tertarik pada sesuatu yang transendental itu ternyata di otak kita itu ada bagian kecil gitu yang menuntut ada itu secara neuroscience gitu ya. Ada beberapa penelitian, ada
satu bagian di dalam otak kita itu yang menuntut kayak mencari sesuatu yang lebih transendental gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang mencoba secara logika, secara sains, mencari apa sih yang ada di dalam manusia secara antroposentris itu tadi kan, karena pengetahuannya kan dicari secara antroposentris tadi. Bagaimana sih manusia ini bisa mencari pengetahuannya gitu? Ketika ya kita jangan percaya pada mitos-mitos A, B, C, D, E gitu ya. Itu mungkin cara-cara tinjauan terhadap filsafat Barat itu kayak gitu. Nah, ketika misalnya suatu saat kita bisa menjelaskan si Rosso ini gimana gitu, dimensi yang Rosso ini gimana, terus itu bisa diterima oleh orang lain, bahkan orang yang punya pemahaman si antroposentris itu tadi gitu, ya mungkin akan diterima, terus mungkin ya akan global gitu. Ya, tapi kan untuk bisa diterima berarti kan perlu berkelindan juga dengan disiplin yang lain kan. Oh ya, betul. Ada kontestasi ilmiah kan sebenarnya. Apalagi kalau tergantung komunitasnya kan sebenarnya, komunitas saintifik atau komunitas yang publik ya sebenarnya. Itu kan Bu Altra. Iya, selalu. Jadi ada beberapa tekanan. Bener. Kalau enggak kan enggak teruji. Kalau kita lihat sekarang misalnya, kenapa sempat ada kayak yang saya alami kayak ada deja vu gitu. Dulu pernah kayak gini 20 tahun, mungkin 10 sekarang ya sekitar 15 tahun yang lalu gitu. Arsitektur Nusantara rame, terus habis itu orang ya sudah melakukan prakteknya gitu aja gitu. Terus kembali mencoba untuk berpikir kembali secara filosofis gitu. Itu sudah keniscayaan perkembangan pengetahuan kan? Ya, karena dia bukan doktrin, terus langsung aja diterima kan enggak. Jadi misalnya ada orang yang menarik pengetahuan tentang arsitektur Jawa, misalnya arsitektur Jawa adalah A. Dia harus dia misalnya, enggak, ternyata arsitektur Jawa itu ngomong tentang ruang misalnya. Enggak, place. Nah, itu kan kita mesti perdebatkan lagi. Ya, tapi perdebatannya ini kan menggunakan evidence kan, Mbak Altra. Dan evidence itu kan akan dibuktikan dan tidak bisa digeneralisasi begitu saja. Betul. Saya bilang kadang-kadang gini, nah itu, kata-kata itu. Kan nggak bisa, misalnya kita bicara soal satu hipotesa yang lebar, habis itu lokusnya sendiri nggak detail, itu buat apa juga kan? Betul. Kita kan ada skala skalanya. Kadang-kadang kita itu terjebak. Ketika kita ngomong generalisasi, sebenarnya yang kita lakukan adalah simplifikasi gitu. Ya, kalau pengetahuan itu kan sebenarnya Barat pun kan caranya ya secara empirik ada penelitian empirik terus disimpulkan gitu kan ya. Terus dari sesuatu yang empirik ini kalau positivis ya dicari hukum generalnya gimana gitu. Ya. Terus nanti pasti akan ada yang punya bukti empirik lain yang menggagalkan kesimpulan yang general yang sudah dibuat ini tadi gitu. Seperti siklusnya si Gadamer tadi kan, tentang fenomenologi dan hermeneutik. Siapa mengatakan apa, terus mungkin disempurnakan oleh yang... Satu hal, saya potong sedikit. Gadamer, pembahasan Gadamer atau pembahasan filsuf-filsufan kan sudah pernah ada. Dan itu kan maksudnya sudah rentang, sudah bisa dipelajari di dalam buku-buku banyak. Nah, terus, pertanyaan saya, mungkin PR-nya, apa yang Nusantara bisa berikan untuk kaitan ke filosofi? Apa yang Nusantara bisa berikan? Apa yang baru? Apa yang baru? Maksudnya apa sih? Apa yang bisa diberikan oleh filsafat Nusantara? Ya. Apa yang baru? Kalau belum ada yang baru kan mana bisa diolah lagi, apalagi dari segi filsafatinya. Makanya, jadi kalau kita memang mau mencari yang jati diri itu tadi, gitu ya, kita melihat arsitektur Nusantara sebagai jati diri, ya kita mesti nyari, gitu. Dan itu mungkin perjalanannya masih jauh juga, gitu. Karena kan selama ini kan kita ngelihatnya juga per suku itu tadi ya, jadi filsafat Jawa, gimana. Terus mungkin yang secara filsafat yang Nusantara ini, yang saya lihat selama ini kayak lebih ke
kayak doktrin gitu ya. Jadi kayak Bhinneka Tunggal Ika Ideologi. itu Ideologi. ideologi itu disebut ideologi karena dia memang ideologi atau dipaksakan jadi ideologi gitu. Jadi ideologi kita Pancasila, terus Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi itunya. Itu memang begitu. Atau memang kayak disuntikkan gitu supaya terjadi nih nation yang Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Atau yang dilakukan Soekarno adalah dia melakukan abstraksi. Setelah lihat macam-macam gitu, terus Cuma kan terkait sama politik ya Mbak Altre. Maksudnya kan kita kan menempatkan ini sebagai sudut pandang. Maksudnya tadi kan dari sudut pandang filsafati ya. Jadi sebenarnya kan ada dari kaitan ke politik, ada kaitan ke pendalaman diri yang saya kasih kategori Mbak Altre tadi ya. Jadi untuk memetakan tadi pemaparan dari Mbak Altre. Mungkin dua yang paling simpel lah. Yang satu pandang dari sudut pandang filsafati dari Barat ya. Mungkin ada beberapa kaitan ke kesejarahan. Pada waktu saya tanya kan apa sih filsafati Nusantara itu mungkin masih belum, mungkin di PR lagi ya. Menurut saya seperti itu. Jadi saya coba petakan supaya kita bisa masuk ke sisi diskusi nih. Tadi saya coba pertanyakan. Kayak kalau kita mau ngomong itu secara filsafat, berarti kan ada beberapa pos ya, sudut gitu pandang, lokusnya gitu. Jadi kayak misalnya cara orang Nusantara membangun pengetahuannya itu sebenarnya apa? Dia itu apa? Teosentris atau kosmosentris atau antroposentris atau yang lainnya gitu. Jadi itu. Terus cara dia mendapatkan pengetahuan atau menangkap fenomena itu tadi indrawi beneran, indrawi dan rasa atau rasa. Mas Mbak Altre, saya masih belum jernih. Orang Nusantara ini maksudnya orang yang mendalami arsitektur Nusantara ya? Ya kan? Orang yang mendalami keilmuan arsitektur Nusantara. Maksud saya ini dibedakan dulu nih, karena kita kan bukan saya, bukan kamu, tapi kan orang arsitektur Nusantara ini orang yang mendalami keilmiahan arsitektur Nusantara, benar nggak? Betul. Orang yang mendalami arsitektur Nusantara. Saya katakan dulu ya sebenarnya, jadi supaya ini nggak bias, dan karena ada beberapa identifikasi yang saling berkelindan di sini, saya harus hati-hati. Supaya nanti diskusinya lebih konstruktif. Oke. Kita mungkin masuk ke sesi diskusi ya, Mbak Altre. Dari Roro ya saya mungkin undang untuk bertanya langsung kali ya, karena ada pertanyaannya ada cukup masuk dan ada beberapa yang masuk ke bagian terakhir itu saya baca. Saya pikir lebih baik kita dengar suaranya ya, untuk kegelisahannya itu apa sih sebenarnya, pertanyaan itu apa sih. Silakan Roro. Selamat pagi. Hai Bu Altre. Dengar saya nggak? Ya, dengar. Satu ya Roro. Jadi pertanyaan biar bisa terdengar jelas oleh audiens yang lain. Silakan Roro. Ini aku tanya satu-satu atau gimana? Satu dijawab atau langsung semua? Aku punya 3. Mungkin langsung summary aja kali ya. Tapi maksudnya poin-poinnya dikasih poin 1, poin 2, poin 3 supaya jelas. Oke. Silakan. Oke, thank you. Jadi setelah mendengar penjelasan Bu Altre ini, saya ada pertanyaan out of curiosity ya. Maksudnya bagaimana untuk memposisikan arsitektur Nusantara ini dalam filosofi Barat Timur. Nah, pertanyaan pertama saya tadi ada perbedaan filosofi Barat dan Timur, which is antroposentris dan teosentris. Nah, apakah berarti Nusantara arsitektur itu hanya relevan ketika dilihat dalam filosofi di mana dia lahir, which is filosofi Timur? Dan kalau begitu, apakah antroposentris yang menjadi filosofi Barat itu tidak relevan untuk melihat, dan sehingga antropologi itu juga bisa dikesampingkan, karena itu yang kemudian dibilang Pak Joseph kan, bahwa arsitektur Nusantara itu bukan tentang antropologi, tetapi dilihat dari perspektif arsitektur. Kalau dilihat dari antropologi, dia menjadi arsitektur tradisional gitu. Sorry ya, saya agak ngos-ngosan, saya lagi hamil nih, nafasnya agak... It's okay, Roro. Short breath. Terus yang kedua, lalu kalau memang antropologi itu bisa dikesampingkan, bagaimana kita memposisikan manusia dalam arsitektur Nusantara? Karena manusia tuh yang menciptakan arsitektur gitu. Dan kalau dipasang surut arsitektur Nusantaranya Pak Joseph, dibilang arsitektur adalah buah kebudayaan, dan kebudayaan itu adalah kebudayaan manusia kan. Nah, kalau manusia sendiri tidak dianggap, gimana nih memposisikannya? Yang kedua, tadi penjelasan Pak Nasrun ada budaya asli Indonesia atas pembacaan alam. Nah,
kalau memang ada yang namanya asli, original Indonesia, otentik Indonesia, dan bagaimana menjelaskan kesamaan-kesamaan dengan budaya di seberang seperti budaya Yunan, Dongsong, budaya Cina, kita juga punya kesamaan dengan Malaysia dan lain-lain. Dan jika asli ini, apakah asli yang statis sehingga kita terus bisa merefer itu gitu? Karena kita kan terus merefer pada arsitektur arsitektur tradisional kan. Apakah itu masih relevan untuk direfer ketika konteksnya sudah berbeda saat ini? Dan apakah berarti yang kita punya sekarang nih budaya kontemporer kita dengan informal settlement, dengan keriuhan urbanisasi dan lain-lain, apakah itu menjadi bukan budaya asli kita? Nah, yang ketiga, ini pertanyaan ini apa sebenarnya agak-agak teoritis ya, karena dalam pandangan orientalismenya Edward Said itu kan dia mengkritisi orang yang terus membandingkan Barat dan Timur, karena saat itu Barat membandingkan diri dengan Timur sehingga Timur itu terlihat marginal, bodoh, stupid lah, apalah, savage dan lain-lain. Karena itu berdasarkan perbandingan itu. Dan saat ini kita kembali membandingkan diri dengan Barat, tetapi perspektif dibalik gitu. Kita saat jadi seperti orientalisme baru gitu. Kita mengunggulkan diri karena kita ingin setara dengan dia. Nah, tetapi ingin setara dengan dia, kita sedang membandingkan diri juga dengan dia gitu. Jadi kita tetap membuat dia sebagai patron bahwa kita tuh harus sama, at least kita harus sama dengan dia gitu. Nah, itu kalau orientalisme yang saya pahami itu masih dalam platform yang sama, jebakan orientalisme itu. Nah, tadi Bu Altra bicara banyak tentang filosofi Barat, Timur dan lain-lain. Nah, bagaimana memposisikan penjelasan ini supaya tidak dianggap terjebak dalam platform orientalisme itu? Itu aja. Terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih, Roro. Keren banget. Oke, silakan Bu Altra. I think pertama kali sebenarnya sebuah tembakan dari Roro gitu ya. Apakah Bu Altra tadi memposisikan gitu ya perlawanan tersebut dan terkait dengan Barat dan Timur, ataukah bagaimana sih? Tadi Bu Altra coba direposisi lagi ataupun dijelaskan klarifikasinya dan akhirnya bisa terkait dengan posisi-posisi sosial atau budaya gitu ya. Penting nggak sih di dalam pembentukan sebuah Nusantara? Terima kasih Mbak Roro ya. Terima kasih Mas Ridrich memperjelas pertanyaan dan poin-poin yang saya punya tadi ya. Mungkin gini, apa yang saya presentasikan hari ini itu sebuah kayak pembacaan terhadap apa yang sudah saya baca gitu ya. Jadi pemahaman terhadap apa yang sudah saya baca. Dan saya memulainya dari Nusantara, istilah Nusantara itu dan filsafat Nusantara. Karena dan sebenarnya ini jadi PR kita semua juga sih sebenarnya ya. Jadi kayak kalau kita menempatkan kita sebagai, jangan-jangan kita menempatkan diri kita sendiri sebagai lian gitu. Jadi itu diskusi yang menarik, kayak misalnya gini, tadi ilustrasi saya ada, itu tergantung orang yang melihat saya atau enggak. Gitu. Saya, keberadaan eksistensi saya, itu tergantung persepsi orang terhadap saya atau enggak. Kan saya berada dulu, terus orang mempersepsi saya, gitu. Siapapun saya gitu. Nah, si arsitektur Nusantara itu seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita terus kenapa pakai frame yang Barat gitu misalnya untuk melihat orientalisme ya. Jangan-jangan nanti malah si orientalisme si karakter-karakter Timur ini ketika mau memberadakan diri dia tetap pakai kacamatanya Barat. Nah, di kekhawatiran yang seperti itu memang ada di mana-mana gitu. Jadi kayak returning the Western gaze itu ada di semua tempat yang pernah mengalami diduduki oleh imperialis dari negara-negara Eropa gitu. Sehingga di zaman itu saya sempat satu saat ke satu tempat kayak
national treasure-nya di UK itu ada satu istana gitu. Si yang punya istana itu termasuk orang yang ke Asia gitu ya, sebagai apa? Sebagai Ultra, saya pikir tentara. poinnya tadi sudah benar, maksudnya sudah bisa menjawab sih. Tapi basicnya pertanyaannya kan apakah ada versus begitu antroposentris dengan teosentris gitu? Itu divalidasi dulu aja, Mbak. Oh ya, yang tadi pertanyaan sorry. Itu perlu divalidasi dulu, apakah benar seperti itu dan dasarnya apa gitu. Setelah itu baru bisa lanjut ke premis selanjutnya. Pertanyaannya Roro tadi yang meniadakan manusia bisa nggak gitu? Kalau yang timur itu tuh tadi ada pernyataan yang gitu waktu itu kan masuk dari meniadakan si antroposentris gitu. Mungkin kita nggak bisa ngeliat kayak antroposentris atau teosentris itu meniadakan salah satu gitu misalnya. Itu masalah siapa yang jadi pusat gitu. Jadi kalau yang barat itu yang jadi pusat sih, atau mungkin filsafat yang antroposentris adalah filsafat yang mengambil manusia sebagai pusatnya. Sementara yang berarti ini perdebatan soal pusatnya kan sebenarnya, bukan tentang meniadakan kan? Iya, bukan meniadakan. Itu sudah clear. Saya pikir itu dulu. Jadi clear dulu. Jadi premisnya itu dulu, Roro. Jadi supaya bisa terbayang ya. Jadi bukan meniadakan tapi sebagai pusatnya gitu ya. Itu premis dari Bu Altra tadi ya, yang nanti menurut saya sih ya itu dari sudut pandangnya ya. Itu sudah dijawab gitu ya. Yang pada akhirnya ya premis-premis di bawah itu ya yang Yunan, Dongsong dan seperti itu. Apakah soal asli tidak asli itu bagaimana? Bu Altra ada tanggapan? Ya Pak Iwa? Soal asli dan tidak asli. Asli. Jadi kita mungkin perlu berhati-hati untuk menanggapi bagaimana keaslian dari sebuah esensial gitu. Dan setiap peradaban kan punya rentang waktunya sendiri-sendiri. Jadi supaya tidak terperangkap dalam jargon sih. Kalau buat saya sih kasih catatan seperti itu. Maksudnya begitu kita bicara soal Majapahit, kita bicara soal kemarin arkeologinya kan, bagaimana sih bukti-buktinya, antropologinya juga ada sudut pandang sendiri dan arsitektur punya sudut pandang sendiri. Jadi saya pikir perdebatan antara posisi asli tidak asli ini menurut saya mungkin ada hindari di dalam diskusi mungkin ya, karena mungkin menurut saya lebih baik yang praktis-praktis itu tidak dibahas di sini. Kaitan tadi kan saya masuk kepada filsafati aja sih, lebih filosofinya ya. Saya pikir yang kedua ini mungkin saya pendingin dulu nih Roro, saya nggak berani untuk bisa, karena datanya juga tidak siap gitu ya. Saya pikir nanti para antropologi yang bekerja sama dengan para penggiat arsitektur Nusantara atau para arsitek gitu ya, ataupun antropologi mungkin nanti bisa merajut sebuah penelitian lokusnya lebih dalam daripada jargonik asli tidak asli. Saya pikir estimasi asli tidak asli ya tergantung sih apa yang dibahas dan tergantung lokusnya apa. Jadi saya sangat menghindari sendiri seperti kita membahas keaslian suatu titik, karena ya default come on gitu, semuanya itu sebenarnya tidak semuanya saling berkelindan sekarang dan tinggal apa sih pisau bedanya. Saya pikir seperti itu kali ya. Tapi saya menarik yang terakhir ya, terkait sama jebakan-jebakan tadi dari orientalism gitu. Menurut Bu Altra itu seperti apa? Mungkin saya mau masuk ke dalam tadi poin yang saya dibicarakan oleh Bu Altra. Silakan. Bagaimana sih menghindari menghindari pemahaman yang satu bidang saja gitu seperti itu. Silakan. Saya ini melepaskan diri dari politik loh ya. Politik kebudayaan atau apapun itu. Jadi lebih banyak seperti kan kaitannya ke filosofi gitu ya. Untuk silakan. Filosofi pun kan gini, ketika kita ngomong tentang filosofi, kita kan kita membahas sebagai dia melihat dari kayak ilmu filsafat gitu. Atau kita menerima filosofi itu apa adanya gitu ya kan ya. Kalau kita melihat ilmu filsafatnya sebagai ilmu, dia kan pasti punya kayak teorinya lah. Apa aja sih yang perlu dibahas ketika kita membahas filsafat gitu kan ya. Sehingga ketika kita ngomong orientalism, supaya tidak terjebak di orientalism gitu, kayak lingkaran, mungkin gambarannya mau keluar ternyata terjebak masuk lagi tetap sebagai lian gitu kan ya, maksudnya tadi kan gitu. Jadi supaya nggak seperti itu, kita juga mesti kayak berdiri di tataran yang sama juga kan berarti. Jadi misalnya
misalnya ketika dalam filsafat itu kita melihat cara untuk memperoleh pengetahuan filsafat manusia itu bagaimana, kan ada metodenya, cara untuk mencarinya, terus cara untuk membangunnya, terus karakternya. Berarti kita harus masing-masing harus teliti dalam melihat itu gitu. Jadi kalau misalnya karakternya dia misalnya kayak tadi rasionalis, terus radikal, terus apa gitu ya. Ketika kita ngomong tentang orientalism gitu misalnya, faktor-faktor yang rasionalismenya secara rasionalis si orientalism ini logikanya gimana gitu. Terus kita harus tahu dulu sebelum kita misalnya mau bukan nggak terjebak di orientalism. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan orientalism gitu. Supaya misalnya ketika kita berdiri kita tidak menempatkan diri justru sebagai objek. Jadi misalnya tadi Bayang Bu Altra, saya pikir ibaratnya adalah kita mencari tahu dulu dan sebagainya, cuma memang perlu berhati-hati kaitan misalnya kita masuk ke arah politisasi ilmu pengetahuan sih, saya pikir begitu. Karena beberapa titik yang ditakutkan oleh Roro ini sebenarnya bisa terbaca sih bagaimana sebagai defining our country. Oke, country siapa nih? Lu siapa, gue siapa gitu, seperti itu. Pemahaman lu apa, gue apa, kita itu nggak sama. Nah, sebenarnya bagaimana melihat beberapa sisi yang berbeda-beda ini kan sebenarnya itu yang bukan yang paling sahih ya, tapi ada beberapa sudut pandang ya. Ada sudut pandang misalnya praktis, ada sudut pandang teoritis, ada sudut pandang macam-macam. Dan saya pikir memang perlu PR yang cukup banyak sih untuk bisa mensejajarkan ya, menyamakan horizon itu. Dan akhirnya ada ekspektasi-ekspektasi yang sungguh sedemikian besar gitu loh gapnya, ya. Dan PR yang begitu banyak untuk membuktikan gitu dengan evidence yang ada. Menurut saya seperti itu kali Bu Altra, saya summarize ya. Karena ada beberapa pemikiran yang bagus yang saya ingin dengar gitu dari beberapa orang kali ya. Saya pikir gitu. Saya bahas sedikit ya pertanyaan yang setelah ini. Ada Pak Puji, saya pikir either or dan both, saya pikir ini sudah dibahas tadi ya, dan beberapa sesi sebelumnya. Terima kasih Pak Puji. Dari pertanyaan dari Nurudin, membahas keterkaitan antara mind dan kultur peradaban, di mana mind memiliki fundamental. Saya pikir ini bagaimana dengan mind timur bisakah merubah praktik barat menjadi Nusantara. Kita udah bahas tadi ya, bagaimana Nusantara memang global. Saya pikir ada beberapa yang harus dipersiapkan ya untuk bisa meredefinisi ulang gitu ya, bagaimana atau meletakkan posisi-posisinya lagi gitu ya dalam kaitan. Dan ada kaitan dari Mas Anas gitu ya, Mas Tumiruda gitu ya. Ini sebenarnya sudah diceritakan oleh Bu Altra gitu, bagaimana tepian gitu dan tadi ya lian tadi seperti itu gitu. Jadi menurut saya tidak akan bahas lagi gitu ya. Dari Tri Karya Stoto gitu, mungkin saya ingin membahas sedikit. Nah ini tadi Bu Altra bilang gitu ya, ini lebih ke bagaimana dia melihat presentasi Bu Altra. Jadi penjelasan Bu Altra menggunakan filsafati Barat, misalnya gitu ya. Sedangkan yang dibahas adalah filsafati Timur misalnya gitu. Jadi bagaimana sih validitasnya gitu? Oh ini ya. Dia meninggal filsafat kan katanya Nusantara berbeda. Nah ini sebenarnya PR banyak nih. Perbedaannya yang harus dicari karena ya itu tadi saya mungkin saya mulai redundant ya. Gini, parameternya itu harus jelas sama-sama ya. Kita ngomong kalau yang disebut filsafat Barat itu tadi misalnya sifatnya adalah antroposentris. Nah itu kan sifat gitu. Ketika kita mencari filsafat Timur ataupun Nusantara, kita juga harus bertanya si filsafat Timur misalnya dan Nusantara gitu misalnya. Karena Nusantara ini diumumkan oleh Pak siapa tadi namanya selalu lupa saya. Itu sebagai sebuah entity yang baru, yang punya filsafat yang baru kan. Berarti sifatnya dia bagaimana gitu. Apakah dia kosmologis, apakah dia
antroposentris atau teosentris. Menurut Bu Altra? Jadi dilihat per ininya, per validasinya ya. Kalau menurut Bu Altra, apakah sudah saatnya Bu Altra melihat ini dari satu sudut pandang tertentu atau masih belum cukup hipotesisnya? Atau pembuktiannya? Nggak bisa serta-merta ya. Kalau Jadi menurut saya belum siap. Menyatakan reposisi bla gitu, Iya, gitu ya. Iya, sudah siap belum? Serta-merta. Karena kan misalnya saya ngasih, ya bisa aja saya sekarang memberi posisi gitu ya, misalnya Nusantara itu misalnya filsafatnya dia selalu melihat, kalau ini evidence-nya ya, kalau kita ngomong yang sudah ada aja gitu ya. Kalau Pancasila itu dianggap ideologi gitu ya, maksud dia punya filsafatnya gitu misalnya. Enggak, maksud saya gini Bu Altra, kalau memang Bu Altra tidak bisa serta-merta, ya berarti kita memang masih punya banyak PR gitu untuk betul. bisa menyusun ini sama-sama. Dan ini emang daya kita dalam artian orang yang memperhatikan arsitektur Nusantara, dan maksud saya ini sebagai pembukaan wacana kan Bu Altra. Betul. Bukan sebagai satu yang open ending kan. Bukan ending. Ending kita mati aja sekarang semua gitu. Maksudnya kan gini, menurut saya sih, selama manusia bisa berpikir dan selalu ada scholars, selalu ada pemikir-pemikir baru, selalu ada kesempatan untuk meredefinisi lagi gitu. Menurut saya kayak selalu gitu. Dan kalau enggak ya berhenti, mati, selesai gitu. Terus jadi apa? Kalau misalnya satu saat ada filsafat arsitektur Nusantara dinyatakan A, nah itu selalu kan kalau kita di dalam dunia scholars itu kayak kalau sudah dinyatakan A, berarti adalah kesempatan orang lain untuk melihat oh ya A benar atau A nggak benar atau A kurang gitu kan? Yes, benar Bu Altra. Iya toh. Terus kalau nggak bisa berdiri di satu tempat. Bu Altra, ada tembakan yang menarik dari Pak Eko Purwono barusan, ya. Saya pikir, saya bacakan ya Pak Eko Purwono untuk Bapak, gitu ya. Pemaparan Bu Altra memang sangat menarik. Apakah bisa dikatakan ada satu falsafah tentang arsitektur Nusantara? Tanda tanya. Apakah yang perlu dibahas adalah falsafah di balik munculnya diskursus tentang arsitektur Nusantara? Oke. Kalau dilihat dari itu aja sudah kita banyak yang bisa kita bicarakan kan sebenarnya. Iya, sebenarnya itu. Kalau Nusantara itu adalah bukan teritori ya, misalnya kemarin kalau kita mengingat deposisinya Abidin Kusno kemarin ya, pertanyaannya apakah dia dilihat sebagai geobody ataukah dia dilihat sebagai ya udah lepas dari teritori yang Indonesia itu, semua yang karakternya sama dengan yang Nusantara itu, nah itu udah poin-poinnya kita mendiskusikannya bisa banyak macam-macam gitu kan. Jadi misalnya tentang siapa yang jadi sentris itu satu sesi 10 Saya pikir pertanyaan Eko Purwono kan mengembalikan kita ke titik nol lagi kan. Jadi memang kita harus berjalan kembali sih menurut saya. Iya. Tapi basically waktunya ini sudah mepet banget. Jadi saya mungkin ada beberapa sih statement di atas-atas gitu yang mungkin nanti terkait sama Pak Joseph juga. Saya pikir bukan mampu dan tidak mampu sih mungkin Pak Joseph, tapi saya pikir Pak Joseph sudah bertindak banyak hal. Cuma terkait ini memang ada sudut pandang filosofis yang dibutuhkan bagaimana melihat identitas itu dari sudut pandang yang berbeda sih. Nah ini Bu Altra sedang menyajikan bagaimana di antropologi, teosentris dan diskusi sebenarnya untuk menambah lubang-lubang yang ada sih. Ya saya pikir jangan mundur malah harus maju nih Pak Joseph. Saya pikir gitu. Itu saya untuk mengkonstruksikan secara positif loh ya. Saya pikir gitu. Bu Altra, ada pertanyaan dari statement dari Yasmin juga tentang arsitektur Nusantara ini terkait sama kritisisme sih. Arsitektur yang benar dan sesuai konteksnya, yang mungkin ada kaitannya dengan beberapa, ya kalau orang outer melihat gitu ya, kritisisme terjadi di berbagai macam belahan wilayah ya. Nggak cuma di Indonesia aja, tapi di dunia juga terjadi. Dan memang kita sebagai orang yang terus menyebarkan niat yang positif gitu ya, untuk membangun keilmuan kita yang kita cintai ini dengan baik. Saya pikir itu. Jadi menurut saya perlu diapresiasi ya kerja-kerja di arsitektur Nusantara ini, ya sambil kita saling menambah lubang gitu. Kan tidak semuanya kan saling bersaudara. Saya pikir begitu. Oke, Bu Altra, saya minta kata penutup sebelum saya simpulkan.
Oke, kalau dari saya mungkin sederhana aja. Ketika kita ngomong tentang filsafat atau filsafat arsitektur Nusantara ataupun arsitektur Nusantara gitu ya, kita masih punya banyak PR gitu sebenarnya gitu. Jadi banyak posisi sebenarnya yang kita bisa lakukan dan banyak hal yang kita bisa lebih menggali aja belum selesai gitu. Terus belum semua. Kalau kita melihat area-areanya yang ada di Indonesia itu ya dari Aceh, dari barat ke timur itu ya nggak semua titik kita sudah berhasil membaca gitu ya. Kalau kita melihat arsitektur sebagai teks untuk memahami filsafat arsitektur Nusantaranya, halamannya juga belum penuh gitu. Ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Itu baru urusan membaca. Setelah itu masih ada urusan menginterpretasi. Dan menulis ya. Itu, menulis. Terus mendebatkan gitu kan. Jadi, terus kalau masih banyak, kita berhenti apa? Jalan. Jalan dong. Iya, iya toh. Sementara ini kan kita juga jalan gitu, secara praktek ada Yuri Antar, ada Andi Rahman, ada Real Rich sendiri, ada ya itu prakteknya, waktu praktek kan mungkin juga memikirkan sesuatu. Nah dari situ nanti kembali ke arsitektur Nusantara lagi, apa yang bisa diredefinisikan dari itu. Saya rasa itu kayak spiral yang tidak akan berhenti sebelum dunia berakhir gitu. Oke, Mbak Altra. Terima kasih untuk membuka wacana yang menyatakan ya dari sudut pandang arsitektur Nusantara seperti apa sih. Nanti habis ini mungkin Mas Jo bisa membalik apa yang disajikan Bu Altra ini dalam sebuah cermin refleksi. Oke, saya pikir saya simpulkan ya Mbak Altra. Pemaparan dari Mbak Altra sebenarnya menyediakan banyak tahapan sih bagaimana kita itu ada di komunitas yang berbeda-beda. Jadi ada komunitas yang sifatnya praktis, tadi ada dikaitkan juga seragamnya pun berbeda-beda. Ada seragam yang sifatnya teoris, ada sifatnya praktis gitu ya. Seragam ini akan menjadikan kita tuh kadang-kadang tidak memiliki horizon yang sama gitu ya. Nah, di dalam menyamakan sebuah fase horizon itu menurut saya pentingnya untuk punya sebuah runtunan bukti sih. Nah, di dalam bukti-bukti yang ada gitu, penyusunan teori-teori yang ada, menurut saya itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu. Nah, supaya bisa benar-benar dibangun dan bisa menggelitik semua benang merah dari berbagai macam komunitas gitu. Dan itu punya lokusnya masing-masing menurut saya. Nah, disinilah pemaparan Mbak Altra tadi menggoyang sih sebenarnya sebuah aspek fundamental ya, aspek filosofi gitu. Ya, kita masih punya banyak titik untuk bisa dikembangkan. Kita itu dalam artian kalau orang yang membangun arsitektur Nusantara butuh critical reading, butuh critical writing, dan butuh critical thinking juga. Pada akhirnya itu harus berjarak dengan objeknya dan mungkin kemudian mempertanyakan hal-hal yang kira-kira kadang-kadang kita harus menjadi skeptikal gitu. Dan itu adalah sebuah ciri sudut pandang orang yang memiliki jarak, dan itulah kan seorang ilmuwan kan ya. Yang kita sebenarnya sedang mengembangkan sesuatu nih gitu. Suka dan tidak suka gitu. Kita kan sedang mengembangkan sesuatu yang membutuhkan proses-proses pertanyaan yang luar biasa banyak gitu ya. Dan saya pikir inilah kenapa kita duduk di sini adalah untuk menggoyahkan, untuk memantapkan bahwa apa sih sikap-sikap dasar yang diperlukan gitu. Saya pikir filsafatik kan ke arah situ. Saya pikir luar biasa sekali menggelitik, dan saya mungkin khusus untuk Mas Anas ada komentar soal sentris. Filsafat Barat berkembang dari kosmosentris, teosentris, antroposentris, logosentris. Kalau Timur mungkin harmoni bukan teosentris. Kalau Nusantara mampir ngombe. Saya tantang Mas Anas. Mas Anas buktikan dalam studi yang rigorous. Karena Mas Anas ada di dalam lingkaran arsitektur Nusantara. Saya pikir seperti itu gitu. Meskipun kita teman baik, saya pikir ada semacam jarak dalam sudut pandang ilmu pengetahuan. Saya pikir yang perlu untuk kita kembangkan bersama. Gitu. Saya pikir gitu. Mbak Altra, terima kasih atas presentasinya. Juga Mas Anas terakhir, saya isengin lagi gitu ya. Ayo, silakan Mas Anas, saya pikir gitu. Saya pikir itu sebelum kita tutup, mungkin saya pikir terima kasih atas presentasi yang luar biasa, sangat menggelitik luar dan dalam. Saya pikir terima kasih Bu Altra atas presentasinya. Kita kembalikan lagi ke Kirana untuk kaitan ke sini. Silakan, Kirana.
Oke, terima kasih Bu Altra atas ilmunya pada pagi ini. Kak Rich dan juga rekan-rekan yang sudah antusias dalam berdiskusi. Seperti biasa di akhir sesi kita ada foto bersama, jadi silahkan dinyalakan videonya masing-masing. Mungkin habis ini kita akan break dulu sekitar 5 menit, jadi jangan keluar dulu ya. Terus kita lanjut lagi materi berikutnya bersama Pak Ijo. Sembari istirahat, teman-teman bisa mengisi form testimoni yang sudah saya berikan linknya di chat box. Terima kasih, ada Mbak Altra, ada Mas Jo juga, ada Prof. Dr. Insinyur Anak Agung Oka, Profesor Oka, terima kasih, ada Mas Anas, thank you udah datang. Pak Tri Karya Soto, ada Bu Yumna, Pak Putu, dan sebagainya, Bu Titin, ada Fatim, ada Rahmi. Semoga bisa terbentuk sebuah rajutan yang sehat dan kita saling membangun satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Altra atas presentasinya. Kita lanjut lagi ya, Kirana. Silahkan istirahat dulu.